siang Bapak Ibu, salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Kita sekarang sudah sampai ke sesi ketiga. Bapak Ibu bisa melihat di bukunya masing-masing gambar seperti yang ada di depan ini. Keterangannya bisa dibaca di buku itu juga. Di sini yang menarik adalah orang yang bermeditasi dengan tangan ke atas membentuk huruf Y, yaitu inisial dari Yunus dan Yoel. Ya. Yang di sisi jingga ini adalah Yoel, yang di sisi biru ini adalah Yunus. Itu terlihat ada ikannya yang besar. Ya. Nah, tadi teman-teman saya yang Yunus ada di sana, maka sekarang saya Yoel ada di sini. Itu untuk memenuhi makna yang ada di logo ini. Ya, mari kita mulai dengan sesi ketiga, yaitu kasih Allah menyelamatkan. Apa sih maksud dari tema kasih Allah menyelamatkan? Bapak Ibu, kita semua di 3 tahun terakhir mengalami suatu kepahitan, suatu ketakutan, suatu kekhawatiran yang sungguh sangat menyedihkan, yang beruntung sekarang sudah berakhir. Namun di saat ini kita masih dalam masa pemulihan, kita masih dalam perjuangan untuk kembali ke keadaan semula. Ya. Karena itulah kita harus punya harapan. Harapan itu adalah Allah yang akan menyelamatkan kita. Kasih Allah menyelamatkan kita. Ya. Nah, tema dari kasih Allah menyelamatkan ini yang pertama adalah karena kita hendak bersyukur atas rahmat kehidupan yang dicurahkan Allah pada saat ini. Maksudnya kita semua pada saat ini masih bisa berkumpul di pertemuan siang hari ini, dan nanti selama bulan kita puji Bapak Ibu semua akan berkumpul dengan saudara-saudara kita selingkungan. Ya, kita bersyukur atas rahmat kehidupan yang dicurahkan Allah bagi kita. Yang kedua, kita ingin belajar dari kitab Nabi Yoel bahwa Allah akan memberikan apa yang dibutuhkan umatnya untuk memulihkan hidup. Bapak Ibu, di tahun 2021 Lembaga Biblika Indonesia memutuskan selama waktu 4 tahun, yaitu tahun 2022, 23, 24, dan 25, akan memperkenalkan kepada kita 12 nabi kecil. Tahun 2022 tahun diperkenalkan kepada kita 2 nabi, yaitu Amos dan Hosea. Tahun ini diperkenalkan kepada kita Yunus dan Yoel. Berarti masih ada 8 nabi yang akan diperkenalkan kepada kita, yang nanti akan kita terima di tahun 2024 dan 2025. Sehingga lengkaplah kita nanti mengenal 12 nabi ya, yang kitabnya dari Alkitab kita. Teks ini diambil dari kitab Nabi Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Ya. Teks ini mengisahkan kepada kita bagaimana Allah memulihkan keadaan bangsa Yahudi, ya, yang pada waktu itu pulang dari pembuangan dari Babilonia, ya, dan akhirnya Yerusalem itu porak-poranda, ya, yang nggak keluar. Pembuangan di Babilonia, Bapak Ibu pasti sudah sedikit mengenal ceritanya.
pada waktu itu kerajaan Yehuda diserang, dihancurkan oleh kerajaan Babel, dikalahkan. Kemudian rakyat dari kerajaan Yehuda itu dibawa ke Babilonia. Selama 50 tahun dia berada di Babilonia. Kemudian kerajaan Persia mengalahkan kerajaan Babel, dan kerajaan Persia yang namanya Kores mengizinkan orang-orang Yehuda untuk kembali ke Yerusalem, ke tanah Yehuda. Beberapa gelombang orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Pada waktu mereka kembali ke Yerusalem, keadaan tidak hanya waduh sekarang bebas ya dari penjajahan Babel, ya penjajahannya yang sekarang baik. Tetapi mereka di tanah Yerusalem itu justru saling bertengkar ya, antara mereka yang pulang dari Babel dengan orang-orang yang dulu tinggal di Yerusalem pada berebut tanah. Ada banyak persengketaan, termasuk sengketa di dalam hal ibadah, sampai kepada masa Ezra dan Nehemia kembali dari Babel ke Yehuda. Disitulah terjadi masa reformasi Ezra dan Nehemia, di mana diadakan perbaikan di dalam hukum-hukum kenegaraan ya, mengenai kepemilikan tanah ya, dan juga hukum-hukum di dalam peribadatan. Orang Yehuda mulai kembali ke apa yang diajarkan oleh Taurat ya. Nah, sehingga masa-masa itu bukan masa-masa yang mudah. Di zaman itulah Nabi Yoel itu berkarya ya. Sebelum kita membahas apa yang menjadi tema pertemuan kita siang ini, karena itu diambil dari kitab Yoel, hendaknya kita mengenal dulu. Siap. Dari atas, nah itu ada belum cepat taruh ke kiri dari kiri pakai suara sendiri aja keras. Ya saya teriak aja deh sambil menunggu. Oke, sebelum kita masuk pada tema di dalam hari ini yang membicarakan mengenai Yoel bab 2 ayat 23. Apa lagi Bu? Hendaknya kita mengenal dulu siapa Yoel dan apa itu kitab Yoel. Yoel adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah dan berkarya pada masa setelah bangsa Yahudi kembali dari pembuangan di Babel, khususnya tadi setelah masa
reformasi yang dibuat oleh Ezra dan Nehemia. Artinya Yoel adalah Tuhan adalah Allah. Yoel adalah anak dari seorang yang bernama Perpetuel. Kita hanya mempunyai informasi mengenai Yoel hanya sebatas itu. Tidak ada informasi yang lain lagi. Sekarang kita akan mencoba mengenal kitab Yoel. Apakah kitab Yoel itu? Kitab Yoel itu ditulis oleh Nabi Yoel, ya, yang tadi kita ketahui itu adalah anak Yoel. Kitab Yoel itu hanya terdiri atas 3 bab. 3 bab itu terdiri atas 73 ayat. Bab 1 ada 20 ayat, bab 2 ada 32 ayat, dan bab 3 ada 21 ayat. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu semua agar kita bisa membawakan pertemuan ketiga ini dengan baik. Hendaknya Bapak Ibu membaca kitab Nabi Yoel. Di dalam Alkitab kita itu hanya 4,5 halaman, jadi sangat pendek. Dari situ kita akan mengetahui siapa, ya, dan apa yang diceritakan, apa yang diceritakan oleh Yoel bagi kita. Ya. Pada siang hari ini saya ingin menyajikan ringkasannya, tetapi akan lebih baik apabila Bapak Ibu nanti berkenan membaca kitab Yoel ini. Di dalam kitab Yoel itu sama sekali tidak ada nama raja yang disebut. Saat itu yang disebut di dalam kitab Nabi Yoel itu adalah pemimpin yang disebut sebagai para tua-tua. Itu kita bisa lihat dari bab 1 ayat 2 dan bab 1 ayat 14. Nah, keadaan itu menggambarkan umat Yehuda setelah pembuangan. Karena setelah kerajaan Yehuda hancur, setelah umat Yehuda itu dibuang ke Babel, Yehuda tidak mempunyai raja. Jadi pasti nggak akan ada raja yang disebut. Dari situlah kita mengindikasikan bahwa kitab Yoel ini menggambarkan yang mengisahkan seperti itu tidak disebut nama raja, hanya disebut tua-tua sebagai pemimpinnya. Dari situ kita melihat yang diceritakan di dalam kitab Nabi Yoel adalah keadaan Yehuda setelah masa pembuangan. Kitab Nabi Yoel ini termasuk di dalam 12 kitab Nabi kecil. Tadi kita sudah mengetahui bahwa LBI ingin memperkenalkan kepada kita 12 kitab Nabi kecil, ya, yang ada disebutkan di sini dari Hosea sampai Maleakhi. Jadi kita nanti akan masih mempunyai
tugas 8 mengenal 8 nabi kecil di 2 tahun mendatang. Ya. Saat ini kita membicarakan mengenai Nabi Yoel. Dan Yoel ini termasuk dalam 5 kitab nabi setelah pembuangan. Jadi 12 nabi kecil itu, ya, 5 diantaranya berkarya setelah pembuangan, 7 itu sebelum pembuangan. Ya, Bapak Ibu pasti udah tahu ya kenapa disebut nabi kecil. Tadi Pak Paulus mengatakan Yunus itu nabi besar. Nah, ini nggak ada hubungannya sama Pak Paulus tadi. Karena nabi kecil di sini, ini maksudnya kitab yang ditulis oleh nabi itu cuma tipis, ya. Nah, seperti tadi kita tahu kan, kitab Nabi Yoel cuma ada 3 bab dan 73 ayat, sangat tipis, maka dia disebut nabi kecil, ya. Begitu juga Yunus kalau nggak salah 4 bab ya, sehingga ya juga disebut nabi kecil, ya. Dia Yunus dan Yoel ini termasuk di dalam 12 nabi kecil. Kitab Yoel ini berkisah tentang tuah belalang dan kekeringan. Ya. Kitab Yoel, sepanjang kitab Yoel itu berkisah mengenai tuah belalang dan kekeringan yang selalu menimpa negeri Israel dan sekelilingnya. Dari mana kita tahu kalau tulah belalang itu sering menimpa Israel dan negeri-negeri sekelilingnya? Kita tahu pada waktu umat Israel akan pergi ke tanah Kanaan, keluar dari penindasan Mesir, ada 10 tulah. Tulah ke-8 itu adalah tulah belalang. Ya. Kalau kita meneliti kitab suci, tulah belalang itu banyak sekali disebutkan oleh Yesaya, oleh Yeremia, oleh Amos, ya. Semua bercerita mengenai belalang, karena belalang merupakan sebuah hama yang sangat populer di Israel dan negeri-negeri sekitarnya. Karena itulah Nabi Yoel mengisahkan tentang belalang untuk mengingatkan demikian menderitanya apabila kita mendapatkan hama belalang. Di dalam kitab Yoel disebutkan ada 4 belalang, yaitu belalang pangkret, belalang pindahan, belalang perompak, dan belalang pelahap. Ini bukan 4 jenis belalang, tetapi 4 fase kehidupan belalang. Ya. Kitab Yoel mengatakan, ya, apabila tanaman itu dimakan oleh belalang pangkret, kemudian sisanya akan dimakan oleh belalang pindahan. Ya. Sisa dari yang dimakan belalang pindahan akan dimakan oleh binatang pelompat. Apa yang disisakan oleh belalang pelompat akan dihabiskan oleh belalang pelahap. Ya. Nah, 4 nama belalang ini adalah fase kehidupan dari belalang. Mulai dari belalang itu menetas dari telurnya sampai menjadi belalang dewasa yang siap bertelur. Ya. Nah, kalau belalang itu menyerbu sebuah tanah pertanian, maka tidak akan ada yang tersisa, karena di dalam setiap fase kehidupannya dia akan menghabiskan, ya, semua yang ada di ladang itu sebagai makanannya. Belalang itu juga makan tidak pilih-pilih, ya. Mulai dari pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, pohon delima, pohon kurma, tanaman gandum, tanaman jelai. Jadi semua bahan makanan dan minuman, ya,
yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu semua akan musnah, ya, tidak akan ada hasilnya lagi. Setelah tulah belalang, Nabi Yoel itu juga bercerita mengenai kekeringan. Kekeringan ini adalah sesuatu yang juga demikian biasa terjadi di tanah Kanaan, ya, di negeri-negeri sekitarnya. Kekeringan ini akan membuat padang rumput itu mudah terbakar sehingga, ya, hewan-hewan ternak, sapi, kambing, domba, keledai, dan binatang-binatang liar yang ada di tempat itu, ya, di padang itu akan kelaparan, ya. Jadi Nabi Yoel itu ingin menceritakan kepada kita demikian sengsaranya apabila ada hama belalang dan kekeringan. Hama belalang dan kekeringan ini dimetaforakan atau diperbandingkan, dianalogikan dengan invasi Babel, ya. Pada waktu itu Nabi Yoel ingin mengingatkan kepada orang Yehuda, ya, ingat invasi Babel itu berakibat sama dengan kalau terkena hama belalang dan kekeringan, ya. Dia memakai hama belalang dan kekeringan karena itu sangat familiar dari satu generasi ke generasi lain bagi orang Yehuda. Maka, ya, invasi Babel itu dimetaforakan atau diperbanding analogiskan dengan belalang dan kekeringan. Nah, kalau kita metaforakan dengan apa? Dengan pandemi yang lalu, ya, dengan pandemi yang lalu. Pandemi yang lalu sama juga kita mengalami bagi mereka yang terkena hama belalang. Karena apa? Karena semuanya habis. Bagi kita juga semuanya habis. Banyak korban, banyak sanak famili kita yang menjadi tiada, banyak penghasilan kita yang hilang, ya. Tentu itu meninggalkan luka-luka bagi kehidupan kita, ya. Nah, sekarang kita di masa pemulihan seperti pada waktu orang Israel kembali dari pembuangan, ya, bagi ada di Yerusalem. Mereka sebetulnya harus menyembuhkan luka-luka akibat pembuangan itu, tetapi mereka malah berantem satu sama lain. Mereka saling memperebutkan siapa yang benar, baik di dalam beribadah maupun di dalam tata kemasyarakatan, ya. Nah, karena itulah ini diambil untuk tema ini, ya, agar kita ingat, ya, ingat di masa pemulihan ini kita masih mempunyai harapan, ya. Karena apa? Karena seperti pada waktu orang Yehuda kembali dari pembuangan, ada harapan dari Allah yang akan memulihkan, ya, yang diceritakan oleh Nabi Yoel, ya. Di sini Yehuda dikatakan mengalami invasi Babel sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 597 sebelum Masehi, ya, itu serangan Babel yang pertama. Kemudian di tahun 586 sebelum Masehi, di sini kerajaan Yehuda betul-betul dihancurkan, ya. Rajanya Sedekia itu dibawa ke Babel, sehingga sebetulnya mulai tahun 586 ini orang Yehuda sudah tidak mempunyai raja, ya. Tetapi masih ada sisa-sisa orang Yehuda yang mencoba berbangkit, dan itu kemudian dilibas oleh orang Babel di tahun 582 sebelum Masehi, sehingga
sehingga tamatlah kerajaan Yehuda sama sekali, mereka sama sekali tidak bisa melawan. Dampak invasi ini, maksudnya invasi Babel ini sama dengan dampak yang ditinggalkan oleh hama belalang dan kekeringan, ya. Hasil bumi rusak dan musnah, ya. Terjadi kekeringan dan kelaparan, ya. Kita sulit mencari bahan makanan dan bahan minuman. Itu baik karena ada hama belalang dan kekeringan maupun invasi dari Babel. Begitu juga dengan kita saat ini, setelah kita mengalami pandemi, kita juga mengalami kerusakan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami juga kekeringan dan kelaparan karena banyak di antara kita yang penghasilannya hilang atau paling tidak berkurang, ya. Kita masih di dalam kesedihan karena ada sanak famili kita yang harus kita relakan, ya, sebagai korban dari COVID-19, ya. Akibat dari invasi dan juga akibat dari pandemi itu bukan hanya berakibat pada kehidupan sekuler, kehidupan jasmani, tetapi juga menyangkut kepada kehidupan rohani kita, ya. Tidak bisa ibadah. Kalau di zaman Yoel dulu tidak bisa ibadah dikarenakan tidak ada korban sajian dan korban curahan. Ingat, ya, semua buah, semua gandum jelek, tidak ada hasilnya. Kebun anggur juga musnah sehingga tidak ada minuman, ya. Sehingga ibadah di tempat ibadah pun, ya, di bait Allah yang sedang dibangun, ya, kembali tidak dapat dijalankan. Demikian juga kita, ya, pada waktu masa pandemi itu kita nggak bisa ke gereja, ya. Para romo harus mengadakan Ekaristi bagi dirinya sendiri karena umat tidak diperkenankan pergi ke gereja demi kesehatan kita masing-masing. Nabi Yoel menginginkan, menyerukan kepada orang Yehuda pertobatan sebagai sarana pemulihan, ya. Demikian juga dengan kita, ya. Saat ini kita memerlukan pertobatan, ya. Kita perlu mendekatkan diri pada pencipta kita, ya, untuk pemulihan kita, ya. Soal pertobatan dari Yoel adalah disebutkan di bab 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan meratap, ya. Dan di ayat 13, koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu, ya. Kita diminta untuk sebuah pertobatan, tetapi pertobatan itu pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak hanya pertobatan yang terlihat dari luar, ya, seperti yang dikatakan di sini, ya. Koyaklah hatimu dan jangan pakaianmu, ya. Tidak hanya sekedar kita mengadakan pertobatan dengan tanda kita mengoyak pakaian kita, tetapi hati kita yang harus kita koyak, harus ada penyesalan di dalam hati kita. Kenapa di sini disebutkan jangan pakaian? Kebiasaan orang Israel apabila mengadakan pertobatan atau katakanlah suatu kesedihan yang menunjukkan suatu kesedihan, itu adalah dengan mengoyak pakaiannya dan menebak abu ke kepalanya, ya. Nah, di sini gak cukup kita mengoyak pakaian saja yang cuma dilihat oleh orang lain, tetapi kita harus kembali kepada hati kita, ya. Kita betul-betul bertobat dari dalam hati
kekeringan itu nanti akan diganti dengan hujan, kelaparan itu akan diganti dengan kelimpahan, dan hilangnya harga diri akan dipulihkan harga diri orang Yehuda. Kita pun juga begitu. Kita mendapatkan janji apabila kita mau bertobat dalam hal ini bertobat dalam apa? Di dalam memperbaiki kehidupan kita. Ya. Di dalam masa pemulihan ini tidak cukup kita hanya mengeluh, ya, tetapi kita harus berusaha. Itulah pertobatan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat-ayat yang dipakai untuk pertemuan ketiga ini, yaitu Yoel bab 2 ayat 23 sampai 27. Ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikan kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya bagimu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti semula. Inilah janji Tuhan, ya, untuk menyelesaikan masa kekeringan. Kita tahu kalau mengalami masa kekeringan itu jadwal hujan itu menjadi tidak teratur. Di sini Tuhan menjanjikan bahwa musim hujan itu akan dimulai pada waktunya, ya. Jadi tidak berkepanjangan lagi. Di ayat 24, tempat-tempat pengirikan akan penuh dengan gandum dan tempat-tempat penampungan berkelimpahan anggur dan minyak. Tempat pengirikan itu kalau sekarang itu adalah penggilingan padi, penggilingan beras itu, ya. Jadi gandum akan memenuhi tempat penyimpanan atau katakanlah pemprosesan gandum itu, dan juga tempat penampungan atau tempat pembuatan anggur dan pembuatan minyak dari buah zaitun, ya, minuman itu dari buah anggur itu akan berkelimpahan. Dalam arti kata dijanjikan untuk panen yang berkelebihan, ya. Begitu juga di dalam kehidupan ini, apabila kita mau mengadakan pertobatan, maka di masa-masa sulit ini Tuhan akan memulihkan dari kehidupan kita yang berkekurangan menjadi yang berkelimpahan. Di ayat 25 Tuhan mengatakan, Aku akan memulihkan padamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, pindahan bilang lompat, belalang lahan dan belalang pengirim. Pasukanku yang saya mengirim ke tengah-tengah kamu. Tuhan menjanjikan, ya, bahwa kita akan mendapatkan ganti rugi, ya. Apa yang dulu hilang dari kita itu akan diberikan kepada kita, ya. Di ayat 26, kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Di sini kita dijanjikan oleh Tuhan sendiri, ya, kita akan kecukupan sehingga kita mampu untuk memuji Allah, ya. Dan akhirnya di ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ada di antara kamu orang Israel, dan bahwa Tuhan Allahmu, dan tidak ada yang lain. Umatku tidak akan dapat malu lagi untuk selama-lamanya, ya. Di sini Allah akan hadir di dalam diri kita, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah kita, Allah penyelamat kita. Apa yang kita perlukan di dalam bacaan yang kita baca tadi, apa yang kita dapatkan, ya? Yang pertama, ya, itu adalah bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Kenapa kita harus bersukacita akan Allah Tuhan kita? Karena Dia hadir. Percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan hadir di antara kita
dan Dia akan memulihkan apa yang hilang dari kita. Ya. Hal yang kedua dari bacaan itu, maknanya bagi kita adalah kita harus bersyukur atas kehidupan saat ini. Bersyukur atas kehidupan saat ini mengingatkan Allah membantu umatnya di masa lalu. Ya. Kita saat ini bersyukur karena apa? Karena kita tahu pada waktu yang lalu, pada waktu zaman Nabi Yoel, Allah pernah menjanjikan hal sama untuk keadaan yang sama. Jadi kita perlu berpositif pikir, ya, bahwa Allah pun akan menyelamatkan kita. Harapan bahwa Allah akan membalikkan keadaan. Ya. Kalau pada waktu itu Allah membalikkan keadaan dari kekeringan menjadi hujan, ya, kelaparan menjadi kelimpahan, demikian juga untuk kita pada saat ini, ya, akan membalikkan keadaan di mana kesedihan kita menjadi kebahagiaan, kekurangan kita menjadi kelimpahan. Kita juga mendapatkan informasi, ya, dari bacaan tadi itu adalah Allah memulihkan umatnya, ya, memulihkan artinya mengganti rugi. Allah akan mengganti apa yang hilang dari kita, dan penggantinya itu akan lebih dibandingkan yang hilang, ya. Akan mengganti jauh lebih besar dari yang hilang dari kita, ya. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, dari bacaan itu kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Melalui pemurian kita diajak untuk mengetahui bahwa Dia adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Ya. Kita tahu sekarang kita di dalam masa pemurian. Di dalam pemurian itu kasih Allah menyelamatkan kita. Ya. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Allah yang patut disembah. Ya. Bapak Ibu ingat tadi kata-kata Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Ini tadi disinggung oleh Pulusi dan Pak Paulus, ya. Di Yunus ada kata-kata ini. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasihnya. Ya. Hebatnya tidak hanya di kitab Yunus, di kitab Yoel juga ada, yaitu di bab 2 ayat 13. Ya. Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi yakinlah Bapak Ibu, ya, di dalam masa sulit ini, di dalam masa pemulihan ini, ya, kasih Allah menyelamatkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Herling atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Untuk melanjutkan sesi keempat, sebelum sesi keempat kita akan diambil foto bersama dulu. Bapak Ibu cukup diam saja di tempat duduk masing-masing, akan diambil fotonya dari atas. Silakan dari seksi dokumentasi. Bapak Rupi.
Kurang dapat. Sekarang dari atas. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan sesi keempat, yaitu tentang kasih Allah mempersatukan yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Leo. Silakan Ibu Lydia Leo. Selamat siang, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Masih semangat ya, karena pada siang hari ini Bapak udah pada lapar. Untuk menghemat waktu juga, kita langsung mulai untuk pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat adalah kasih Allah yang mempersatukan, dan ayat yang akan kita bahas, perikop yang kita bahas itu adalah bab 2 ayat 28 sampai 32, jadi ada 5 ayat. Nah, kita review kembali review dari Pak Heri tentang pertemuan yang ketiga tadi. Aku akan memberikan kepadamu tamu-tamu yang satunya dimakan habis oleh belalang. Nah, di pertemuan ketiga berbicara tentang, tadi Pak Heri berbicara mengenai belalang. Dari situ kita melihat bahwa apa yang ingin dituliskan oleh Tuhan yaitu belalang berbicara tentang kosmologi, di mana dengan ada hama belalang itu mengakibatkan tanaman-tanaman, pohon zaitun, pohon anggur itu semua menjadi rusak. Dan yang terdapat kerugian yang paling utama adalah para imam, karena para imam tidak bisa mempersembahkan anggur untuk persembahan di bait Allah. Dan akibat yang lainnya terjadi kekeringan seperti yang dikatakan oleh Pak Heri tadi. Nah, menampung itu Tuhan tidak, jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan, sehingga mereka menderita, mengalami kekeringan, mengalami penderitaan. Tapi kita lihat kembali konteks, kita perlu memahami konteks sebelum kita masuk di pertemuan keempat. Nah, dari yang mau dipulihkan oleh Tuhan, Tuhan pengen memulihkan kembali keadaan itu. Meskipun orang-orang Israel itu akhirnya mereka sedang mengalami penderitaan, mengalami kekeringan karena Tuhan mau mengingatkan mereka. Ketika mereka kembali dari masa pembuangan, mereka hidup, bait Allah kembali dibangun. Mereka hidup dalam ketenangan, mereka lupa. Mereka memberikan persembahan, mereka merayakan karena sudah berhasil kembali ke tempatnya, kembali ke Yerusalem, mereka lupa untuk beribadah. Nah, Tuhan tidak membinasakan mereka, tapi Tuhan mengingatkan mereka. Nah, Tuhan menjadikan bahwa akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang dimakan habis oleh belalang. Dunia dipulihkan kembali. Itu janji Allah. Dan kita tahu bahwa ada Allah itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel, seperti Allah juga hadir di tengah-tengah kita. Nah, kita bayangkan yang Allah begitu mengasihi bangsa Israel. Jadi Allah tidak membinasakan, tapi Allah mau menyadarkan, mengingatkan mereka. Saya coba mengaitkan bagaimana relasi Tuhan sebagai Bapa dan anaknya.
tua, ketika kita dihukum, ketika kita dimarahi, kita dijewer, kita mungkin zaman dulu dipukul ya Pak Saputi seperti apa, tidak pernah dinyatakan, tapi mau mengingatkan kita supaya kita bisa menjadi lebih baik. Jikalau kita sebagai orang tua, kita juga tidak akan mengingatkan anak-anak kita, tapi kita mau hukum, tapi kita mau mengingatkan mereka untuk bisa berbuat lebih baik. Itulah yang dinamakan dengan kasih, karena kasih adalah kasih yang agape, kasih yang tidak berbakat. Itulah kasih Allah yang mau diceritakan oleh Nabi Yoel. Nah, seperti yang dikatakan, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti-ganti. Nah, ini menunjukkan bagaimana relasi Tuhan dengan kita, bagaimana relasi Tuhan dengan bangsa Israel yang tidak dibinasakan tetapi mau diselamatkan. Itulah review dari pertemuan ketiga. Kita masuk ke pertemuan keempat. Apa yang melatar belakangi pertemuan keempat kita? Kita perlu memahami sehingga kita bisa menjelaskan ketika kita menjadi fasilitator nanti di lingkungan. Nah, di pertemuan keempat itu ada di sini mengenai ajaran sosial gereja. Di sini saya coba membagi sedikit tentang apa yang disebut dengan ajaran sosial gereja tersebut. Nah, tadi Tuhan menjadikan pemulihan pada bangsa Israel bahwa nanti akan dipulihkan kembali, dunia akan dikembalikan kembali. Nah, kita mau lihat, berarti ada karya keselamatan yang ditujukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel tersebut. Nah, bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah karya keselamatan itu juga ada? Ada, jawabannya ada. Kita lihat dunia dipulihkan. Beberapa dari teman-teman fasilitator menceritakan tentang pandemi. Di pertemuan keempat ini masih menyebut juga mengingatkan kita kembali peristiwa yang kita alami hampir 3 tahun. Dan itu tidak mudah ya, karena itu setiap orang pasti mengalami dan punya cerita masing-masing selama perjalanan di pandemi. Nah, di tahun 2020 itu mungkin adalah suatu kenangan yang akan menjadi cerita buat anak kita kemudian hari. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bagaimana semua orang begitu mengalami, ada yang suka, ada yang kehilangan, ada yang bersyukur, tapi kita lihat semua dan kita merasakan diri. Di tahun 2020 yang itu kejadian Paulus sendiri juga mau memulihkan dunia. Salah satunya yaitu beliau melakukan berkat yang disebut undi et orbi. Nah, undi et orbi ini adalah berkat yang dilakukan oleh Paulus yang biasanya dilakukan pada masa Paskah atau masa Natal, tapi bisa dilakukan di saat krisis. Nah, kita tahun 2020 waktu itu krisis semua dunia kena dengan COVID-19. Paulus mengusahakan yang memberi korban, memberi berkat, jadi Paulus itu mengadakan misa, bukan misa yang berkat untuk di Basilika Santo Petrus yang orang-orang tidak ada satupun juga. Paulus memberikan berkat kepada semua penduduk yang ada di Roma dan semua umat di dunia. Melalui apa? Pasti melalui streaming yang YouTube semuanya dikerahkan di Roma waktu itu. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus mengambil kitab yang diceritakan ada bukan 8 ayat 22 sampai 24 atau Markus. Kita tahu itu bercerita tentang Yesus menegakkan angin hidup. Nah, ketika Paulus menceritakan, kita ingat mungkin Bapak Ibu fasilitator sudah tahu ya tentang angin hidup yang dijelaskan oleh Yesus. Ketika murid-murid berada di laut, badai begitu kencang, angin begitu kencang, apa yang mereka lakukan? Mereka berada dalam ketakutan, mereka berada dalam kegelisahan, mereka bertanya, mereka panik, mereka bertanya. Mereka sampai bertanya kepada Tuhan Yesus yang lagi tidur, tidur di kapal bertanya kepada Yesus, apakah engkau ingin melihat kami binasa? Nah, itu sangat menunjukkan Tuhan Yesus. Dan
Christ sendiri kan selalu peduli dengan orang lain. Nah, dari bacaan dari Petrus itu, Paulus membuat sebuah buku. Paulus membuat sebuah buku yang menanyakan satu pertanyaan yang apa yang ditanyakan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apakah engkau merasa takut? Apakah engkau tidak percaya? Paulus membuat sebuah buku yang menulis juga, apakah engkau takut? Apakah engkau tidak percaya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya Paulus ini mau mengatakan apa dengan membenturkan dan membuat buku di saat ada pandemi di saat itu? Sebenarnya Paulus itu mau mengatakan kepada, mengingatkan kita juga ya. Dia mau mengatakan dengan mengatakan dari ayat tentang angin tidur orang-orang itu, mengingatkan kita bahwa orang yang berada di garda depan, kita tahu seperti itu, dokter, perawat, tenaga akademik, ataupun relawan. Apa yang dilakukan semua orang-orang itu menurut beliau, orang-orang itu adalah orang-orang yang diserahkan oleh Kristus. Karena mereka menyangkal diri mereka berani dan mereka mau melayani di saat keadaan seperti itu. Itu yang menjadikan kesempatan Paulus untuk menulis buku tentang kejadian saat pandemi waktu itu. Nah, berlanjutan itu tidak sampai di situ saja. Akhirnya Paulus dibantu oleh anak-anak muda mahasiswa dari Universitas Venesia. Jadi semua keadaan ini di Italia ya Bapak Ibu. Nah, Paulus dibantu oleh mahasiswa di Universitas Venesia itu. Mereka mengajukan membuat satelit yang untuk mewakilkan buku yang ditulis oleh Paulus. Buku ini disebut dengan Nano. Nah, buku ini diwariskan melalui radio satelit. Pasti mereka miskin dengan antara di Italia juga. Dan sampai saat ini pewartaan itu dilakukan oleh kerasulan kita di Keuskupan di Torino, Keuskupan Torino itu di Italia. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus dalam pemulihan dunia waktu kejadian di tahun 2020 itu. Artinya kita diajak terus untuk mempunyai harapan, karena kita tahu kasih Allah itu adalah kasih yang menyelamatkan. Kita lanjut. Setelah Paulus kita lihat bagaimana usahanya, Tuhannya memulihkan. Paulus juga mau memulihkan kita dalam keadaan seperti itu. Apakah krisis di dunia berakhir? Jawabannya belum. Masih ada krisis perang, masih ada krisis lingkungan, kelaparan, kekerasan, perpecahan itu ada akibat ideologi yang mengancam persaudaraan kita. Paulus tidak berhenti untuk selalu memulihkan keadaan seluruh umat manusia. Beliau tetap mengadakan membuat satu dokumen yang disebut dokumen Amda. Ini adalah sosial gereja. Bapak Ibu, di mana Paulus menginginkan bahwa ada perdamaian dunia dan hidup bersama, ada kerukunan antar umat beragama. Paulus membuat dokumen perjanjian dengan iman besar Arab Saudi. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu ingat, perjanjian ini dibuat tahun 2020 waktu pandemi, di mana kita semua berada dalam ketakutan. Tetapi kasih hubungan keimbangan, Paulus tetap berusaha memberikan bagaimana kita dipulihkan, bagaimana kita bisa menjadi teguh dalam keadaan di saat itu. Dua ajaran sosial gereja yang dibuat oleh Paulus itu tujuannya untuk betapa pentingnya menurut beliau mengembangkan budaya persaudaraan untuk memulihkan keadaan dunia yang terancam perpecahan, baik dalam COVID, peperangan. Kita tahu ya kemarin juga peristiwa Ukraina dan Rusia, masih ada krisis-krisis yang kita alami di dunia ini. Dan Paulus sendiri berusaha selalu mendukung dan selalu berusaha memulihkan bagaimana umat manusia itu hidup dalam persaudaraan, hidup dalam persatuan. Ini yang menjadi pertemuan kita. Tidak berhenti sampai di situ.
Paus juga melakukan deklarasi persaudaraan. Apa yang diharapkan? Pada tahun 10 Juni, Paus melakukan ini bersama dengan umat-umat dari berbagai pemuka-pemuka agama. Apa yang diharapkan oleh Paus Fransiskus? Tidak berhenti untuk berusaha terus mengusahakan persaudaraan, persatuan di antara seluruh umat manusia. Yang dilakukan, apa yang dikatakan? Kita beragam, kita berbeda, kita memiliki budaya dan agama yang berbeda, tetapi kita bersaudara dan kita hidup dalam kedamaian. Itu adalah harapan dari Paus yang terus-menerus mengadakan pemulihan di seluruh dunia. Persaudaraan umat manusia itu yang dikatakan oleh Paus. Apa yang dikatakan lagi? Meskipun berbeda budaya, kita adalah saudara. Kita bersaudara dalam kasih karena kita mau dengan hati yang terbuka. Hati yang terbuka seperti apa? Yang dimaksud adalah hati yang menyadari, memahami bahwa kasih Allah lah yang mempersatukan persaudaraan kita, yang menjadi tanda dalam suatu komunitas kita yang sebagai umat beriman, sehingga kita tahu bahwa kita hidup dalam kasih. Apalagi yang mau disampaikan, bahwa kita tahu, kita hadir, Allah hadir, jadi hadir ketika kita hidup dalam kasih sebagai satu saudara. Jadi kita berbuka hati kita supaya kita tahu, menyadari betapa kita tahu bahwa kasih Allah adalah kasih yang mempersatukan. Nah, Bapak Ibu, itu yang menjadi latar belakang pertemuan yang keempat. Karena kita mencoba menggali sama-sama 5 ayat dalam kitab Nabi Yoel. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang merah-merah yang saya warnai. Itu aku akan mengulangi Roh Kudus, diulangi lagi. Aku akan mengadakan mujizat di langit dan bumi, datangnya hari Tuhan yang hebat, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan dan setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan. Dari ayat 5 dan ayat 5 ini dengan judul perikop hari Tuhan. Mungkin akan jadi pertanyaan bagi umat di lingkungan. Apa sih sebenarnya hari Tuhan? Karena judul tema kita di pertemuan keempat adalah hari Tuhan. Sebagai fasilitator mungkin perlu buat kita mengetahui tentang pengertian hari Tuhan. Nah, di kitab Yoel kita perlu mengenal konteks terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyamakan bahwa hari Tuhan adalah hari penghukuman bagi bangsa Israel. Tapi kita melihat konteks di bab 1 kita lihat dengan Hama Malek itu adalah hukuman supaya bangsa Israel ada, supaya bangsa itu kembali untuk bertobat, supaya Israel itu kembali untuk beribadah, kembali berdoa, karena mereka lupa dengan kewajiban mereka untuk berdoa, hidup dengan poya-poya mereka, dan kembali diingatkan dengan peristiwa terlarang itu. Nah, di kitab Yoel ayat 28 sampai 32 ini apa yang mau dibicarakan? Konteks apa yang mau kita gali dari 5 ayat ini? Yang pertama adalah janji Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Yang kedua yang akan dijalankan adalah bernubuat dan mendapat penglihatan. Yang ketiga, menyatukan umat manusia, dan yang terakhir menerima bersama. Itu ayat-ayat yang kita mau gali bersama dari ayat 28 sampai 32. Nah, kita lihat dari pencurahan. Pencurahan Roh Kudus, inilah yang dipakai oleh Petrus saat peristiwa Pentakosta. Baik, ini kan udah jam 12, kita mungkin doa malaikat Tuhan namanya. Kita berdoa sama-sama dalam Bapa dan Maria membawa dari Tuhan. Salam Maria, Tuhan kuasa, tidak
Di hari Pentakosta, inilah yang tujuan yang dipakai oleh diulangi kembali oleh Petrus. Kita lihat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 17 sampai 21. Akan terjadi pada hari terakhir. Demikianlah firman Allah akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, baik laki-laki atau perempuan, itu berbuat. Teruna-terunamu mendapat penglihatan dan akan mendapat mimpi dan keturunan. Itu diucapkan kembali oleh Petrus saat peristiwa Pentakosta. Artinya, apa yang diucapkan oleh Petrus sebagai perjanjian Allah, seperti yang dikatakan oleh tentang pencurahan karena hanya dengan kehadiran Roh yang dapat menyatukan manusia karena Roh tidak memandang perbedaan manusia. Kita ingat peristiwa Pentakosta, siapapun mereka, dari manapun asalnya mereka, tapi mereka bersatu dalam satu komunitas. Nah, itu yang diucapkan oleh Petrus dan dikaitkan dengan Nabi Nubuat dan Yoel. Nah, sekarang kita melihat apa arti dari hari Tuhan. Hari Tuhan kita lihat di ayat 2 ayat 1 sampai 11. Situasi itu menjadi unik bagi bangsa Israel. Jadi mendapat serangan yang baru setelah peristiwa serangan kosmologi tadi ya, belalang, hama itu terjadi kekeringan, mereka tidak bisa panen, mereka akhirnya tidak bisa mempersembahkan anggur, semuanya menjadi penderitaan buat bangsa Israel. Nah, di ayat bab 2 ini mendapat serangan baru, penggambaran situasi hari Tuhan itu, konteks yang dibicarakan dari ayat 1 sampai 11 berbeda dengan bab 1. Jadi bukan membicarakan tentang kosmologis lagi, tentang amat kami mendapat serangan dari bangsa Israel. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 1 sampai 11. Nah, kita lanjut. Nabi hari Tuhan. Apa makna dari hari Tuhan? Bagi seorang nabi, kalau dinamakan hari Tuhan, itu nabi menganggap bahwa itu adalah bencana alam yang ketiga belalang, ya belalang sendiri, belalang pindahan, belalang melompat, belalang melahap. Itu dianggap sebagai hukuman bencana alam bagi seorang nabi. Tapi kita perlu tahu bahwa tidak menyatakan dosa. Seperti tadi saya bilang bahwa itu adalah hukuman yang mengingatkan, bukan sebagai dosa tetapi kepada mereka. Karena mereka tidak dibinasakan, mereka malah dipulihkan, mereka mau diselamatkan. Bagaimana seorang bapak yang menyelamatkan anaknya? Nah, itu pandangan seorang nabi. Bagaimana hari Tuhan bagi bangsa Israel? Bagi bangsa Israel, bagi para musuh bangsa Israel itu mereka menganggap bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan mereka nih. Mereka menyerang kita, mereka berhasil mengalahkan kita. Itu bagi bangsa musuh bangsa Israel. Nah, bagi umat Allah, bagi umat bangsa Israel sendiri, itu tradisi mereka. Hari Tuhan itu adalah hari keselamatan, hari kemakmuran, kebahagiaan. Misalnya hari Paskah, hari Pondok Daun, hari panen. Nah, itu adalah hari kebahagiaan bagi bangsa Israel, karena itu adalah hari kebahagiaan bagi mereka. Nah, hari Tuhan adalah makna Allah dari sudut pandang Allah. Apa yang Allah berikan? Allah telah menyimpan hukuman supaya umat bertobat dan Ia menjadikan pemulihan dan kesejahteraan. Jadi kita memahami apa arti dari kata makna hari Tuhan. Jadi kita tidak melihat bahwa hari Tuhan adalah hari hukuman untuk semua orang. Tidak seperti itu. Jadi kita lihat dari 3 sudut pandang dari kata hari Tuhan. Kita lanjut. Nah, Yoel bab 2 ayat 28-29, karena ada 5 ayat. 28 dan 29 itu tanda istimewa dari hari Tuhan di bab 2 ini adalah sebenarnya pencurahan Roh Kudus. Nah, pencurahan Roh Kudus bagi orang Israel, kita ingat ya, siapa sih yang dicurahkan dengan minyak? Pasti orang-orang yang terpilih, hakim-hakim,
menjadi seorang hakim, menjadi seorang raja, menjadi seorang nabi, mereka pasti kurangi dengan Roh Kudus. Tapi setelah mereka berjalan selama 40 tahun di padang gurun, pencurahan Roh Kudus itu berasal dari mana? Dari mana pencurahan Roh Kudus? Nah, kita isi lagi di kitab Ulangan. Allah, kita ingat waktu itu Musa dipanggil naik gunung dengan awal. Ya, jadi Tuhan berbicara dengan dia supaya dia dibantu oleh penatua yang memanggil supaya mereka bisa menjadi nabi. Nah, Musa tidak egois, tapi Musa malah berharap bahwa Allah itu bisa memberikan rohnya kepada semua umat manusia sehingga mereka bisa menjadi seorang nabi. Nah, kita bisa lihat juga di kitab Bilangan 11 ayat 12. Jadi pencurahan Roh Kudus itu awalnya dari mana? Selain dari Yoel, cuma kita kan berbicara di kitab ini bagaimana akan membuat pencurahan Roh Kudus itu untuk semua orang. Nah, jadi kesimpulannya hari Tuhan yang ada di bawah gua, yang ada di konteks kitab Nabi Yoel adalah yang pertama bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang menyatakan rohnya di atas semua manusia, seperti apa yang diharapkan Musa, bahwa tidak ada yang berbeda, yang tua, yang semuanya mau pintar, semuanya dicurahkan, karena itu harapan dari Musa bahwa roh itu dicurahkan untuk semua orang, dan itu pemenuhannya di atas ketika di hari Pentakosta. Tapi kembali kita ke kitab Nabi Yoel bab 2 ini, itulah hari Tuhan yang dimaksud apa yang diharapkan oleh Musa. Yang kedua, yang dibicarakan tentang hari Tuhan di bab 2 ini adalah roh itu diberikan kepada semua golongan, kepada semua laki-laki, anak-anak, kaum muda, orang tua, ataupun bahkan budak akan mendapatkan dunia itu supaya apa? Untuk mengetahui kehendak Allah seperti orang Nabi. Nah, yang ketiga, mereka yang telah menerima itu akan mendapatkan mimpi, mereka akan bernubuat, mereka akan berpenglihatan. Nah, Anda Bapak Ibu paham bahwa hari Tuhan yang kita bicarakan di bab 2 yang ini, tema yang menjadi pokok adalah pencurahan Roh Kudus. Kita tidak melihat pembunuhan Tuhan lagi, bukan bangsa Israel itu, bukan perbuatan, tapi Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya bagi semua orang. Nah, kita mulai dari pencurahan Roh Kudus. Kita juga memahami apa maksudnya dari pencurahan Roh Kudus. Di kitab Yoel yang berbeda karena tema kita kan berbicara mengenai Nabi Yoel. Yang dibicarakan tentang pencurahan Roh Kudus di bab 2 ini ada 2 janji. Janji yang pertama, Tuhan pemulihan akan kebenaran Allah yang akibat berada dan kebenaran. Janji yang kedua adalah pencurahan Allah atas semua orang beriman. Jadi kita paham pertemuan ketiga dan pertemuan keempat, pencurahan Roh itu apa yang dijadikan oleh Allah. Apalagi makna dari pencurahan Roh. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sebagai fasilitator juga udah tahu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan roh, ruah, roh atau angin. Yang pertama, kita dari kata ruahnya. Yang kedua, Tuhan itu roh, dan Tuhan itu hidup. Hidup dalam arti perutusan. Perutusan itu mencurahkan rohnya kepada kita semua tanpa terkecuali. Itu makna pencurahan roh. Yang ketiga, roh itu sendiri itu apa? Itu tanda Allah yang di dalam diri semua orang beriman dan komunitas. Kita pahami tentang makna dari kata Roh Kudus sendiri. Nah, Roh Kudus adalah menjalankan tugas perutusan. Kita semua yang ada di sini, kita semua tempat karunia Roh Kudus seperti kata Paulus juga ya, waktu pandemi melanda ramai kembali bahwa orang-orang yang mengalami Tuhan itu semuanya adalah orang-orang yang diberikan oleh Roh Kudus, mereka bisa menyatakan dirinya. Nah, kita lihat. Nah, orang yang bisa Allah hadir di tengah-tengah diri kita semua umat beriman ketika kita menerima Roh itu, ketika kita dibaptis, kita telah menerima Roh.
dibaptis dengan hati yang terbuka. Kita tahu dengan roh yang dicurahkan Tuhan itu untuk diberikan kepada seseorang, kepada orang itu kita dengan hati yang terbuka, kita bersyukur, mendapat kita berpengalaman. Nah, jadi kita menerima Roh Kudus dengan menjalankan keputusan kita untuk menyampaikan benar-benarnya tentang kebenaran Tuhan bagi semua orang. Kita diajak untuk menjadi mewartakan karya keselamatan Tuhan. Nah, tadi dari kegiatan dari pandemi yang lalu, kita kaitkan pandemi yang lalu, kita kaitkan dengan ajaran-ajaran sosial gereja, kita kaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Paulus sendiri. Kita diajak sebenarnya kita diajak untuk bisa menghargai setiap perbedaan dan persatuan, setiap perbedaan yang ada, dan kita diajak untuk menjadi satu kesatuan, dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga kita masing-masing. Nah, itu kita lupa mengenai Roh Kudus. Di ayat selanjutnya, di ayat 30 dan 31 mengenai menjelang hari Tuhan. Nah, kita lihat di situ ada kata-kata mujizat, ada darah, ada api, ada langit. Ini semua adalah nubuat Nabi Yoel. Jadi kita melihat konteksnya kembali ya Bapak Ibu, bahwa ini bukan penghukuman Tuhan, tapi kita lihat apa arti di ayat 33 mujizat tanda alam yang dikatakan di ayat 30 adalah membuat Nabi Yoel sebelum penghakiman Tuhan di akhir zaman. Maka itu kita buka di kitab Wahyu. Di akhir zaman apa yang menghakiman melalui tanda alam. Nubuat yang kedua tentang darah, api, asap di langit. Nah, seperti tadi kata Akhirnya bahwa kehancuran Yerusalem ketiga mereka terjadi peperangan dengan kerajaan Babel. Nah, ini muncul darah, api, kehancuran sendiri oleh tentara. Mereka diingatkan kembali bagaimana keadaan di saat itu. Nah, yang selanjutnya matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Mereka diingatkan kembali bagaimana kisah penciptaan. Nah, ini ada kejadian ayat 1. Bumi diciptakan dengan suasana gelap gulita. Nah, ini kan menjadi satu ketakutan bagi orang Israel bahwa matahari menjadi gelap dan bulan menjadi darah. Menjadi darah yang tidak ada makanan kosong, itu merupakan ketakutan bagi mereka. Dan sebenarnya maunya Tuhan itu apa sebenarnya di ayat ini? Maunya Tuhan sebenarnya Dia mau menciptakan sesuatu yang baru dengan buatnya dikatakan oleh Nabi Yoel, mengingatkan mereka semua ini bahwa hal-hal ini akan menjadi ancaman buat mereka. Tuhan menghendaki membuat kembali suatu kerajaan, membuat mereka menjadi manusia baru kembali melalui pertobatan. Mereka diajak kembali sehingga mereka diingatkan kembali lagi melalui pertobatan seperti apa? Yaitu Tuhan mau membebaskan umatnya dari perbudakan peristiwa itu. Jadi Dia mau membebaskan dan membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Nah, inilah yang merangkai bahwa Tuhan menginginkan bagaimana mereka diajak untuk berkorban demi keselamatan. Karena Allah adalah Allah yang menyelamatkan. Nah, ini ayat 30-31. Nah, kita temukan hari keselamatan di ayat 32. Hari keselamatan apa yang dijanjikan oleh Tuhan setelah mereka diingatkan kembali ya dengan peperangan, dengan waktu mereka kehancuran yang salah, mereka juga diingatkan kembali dengan kejadian yang dunia begitu gelap gulita. Keselamatan apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan dan siapa orang-orang yang dipanggil untuk diselamatkan? Dengan caranya yaitu dengan pertobatan. Bertobat seperti apa yang diharapkan dari kita? Apa yang diharapkan dari orang-orang Israel di saat itu? Yang diharapkan dari orang Israel itu dengan mengubah sikap. Apa yang diharapkan dari kita juga? Mengubah sikap kita, perilaku kita menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita membuat oleh pengharapan Tuhan dan kita diselamatkan. Yang kedua, apalagi yang disuruhkan oleh
buat mereka, buat kita, yaitu kita mau memohon pertolongan Tuhan, masa pulih sampai bidang itu. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Nah, tentu ada sedikit mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu juga ketika membawakan tema ini atau menjadi fasilitator. Mungkin saya juga dapat info dari Bapak fasilitator juga. Mungkin di tiap umat ada beberapa yang hadir, ya bisa juga mengajak mereka mengenal Tuhan. Setelah mereka membacakan kitab ayat itu, mereka bisa memilih satu kata saja yang mereka pilih. Nah, dari mereka membaca sebuah kata-kata, mungkin satu dua orang yang bisa sharing. Dan kitab ini misalnya dia temukan tentang Krista atau dia temukan pada darah. Nah, dia akan sharing itu mungkin bisa Bapak pertimbangkan. Karena saya juga mendapatkan usulan ini dari teman fasilitator. Kenapa juga kita kalau memang kita coba itu cara menemukan merefleksikan kembali ayat perikop ini. Kita katakan bersyukur, kita ajak mereka bersyukur, lalu kita tutup dengan doa. Kita mengajak mereka untuk menemukan perikop yang kita presentasikan atau perikop yang kita bahas bersama. Ini sebagai pertimbangan mungkin bisa dijadikan juga refleksi dalam menggali bersama-sama perikop yang kita bicarakan. Nah, kemudian kita lihat di buku refleksi itu ada 3 bahan refleksi. Di buku itu ada 3 bahan refleksi. Yang pertama adalah berbicara tentang adat, yang kedua berbicara tentang adat kesucian gereja, tentang metodologi, dan yang ketiga ketahanan pangan. Nah, untuk refleksi kita lihat berbicara tentang adat keadat itu ada 5. Yang pertama, tahun kemarin adalah penghormatan kepada panggilan manusia. Tahun yang kedua adalah kesejahteraan bersama. Tahun yang ketiga nanti depan adalah solidaritas dan subsidiaritas. Nah, yang keempat itu tema yang dimana kita jaga peduli terhadap orang miskin dan orang yang lemah. Nanti adat yang selanjutnya yang kelima adalah adat berbicara tentang Laudato Si, tentang keutuhan lingkungan hidup. Nah, referensi pertanyaan ada 3 di buku ya. Nah, kita lihat turunnya Roh Kudus dalam Pentakosta yang mempersatukan murid semua murid, karena mereka siapapun, asalnya dari manapun, mereka dipersatukan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, refleksi apa yang kita bisa kawarkan dengan umat yang kita watakan tema tempat ini? Bagaimana saya berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, ya, di dalam keluarga, lingkungan, dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam lingkungan kita bisa memberi kesejahteraan kepada anak-anak mungkin punya hak dalam kehidupan mereka, orang tua, lansia, apa yang bisa kita buat untuk hidup dalam kesejahteraan. Nah, yang referensi yang kedua yaitu Raja Wituti yang berbicara tentang pertobatan dengan perbuatan kasih dan budaya kesejahteraan. Kisah yang diangkat adalah orang Samaria. Ya, orang Samaria menunjukkan kasih karena dia tidak melihat, dia menolong, tidak melihat identitas orang tersebut. Nah, menanggapi keluar Noel, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan di depan umat? Nah, kita coba menanggapinya pertobatan seperti apa, semangat berbagi apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini merefleksikan bagaimana kita belajar mengatur satu cerita tentang orang Samaria. Refleksi yang kita ketiga yang kita tawarkan adalah gerakan ketahanan pangan yang kita tawarkan. Nah, mulailah dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita makan ya, kita membuang makanan atau kita mengambil makanan yang tidak habis, untuk menyisakan makanan. Nah, kita ingat lagi kembali bahwa kita buang makanan kita menangkap hak orang miskin. Nah, hal-hal apa yang bisa kita lakukan dalam ketahanan pangan? Mungkin dengan potong, kita membuat tanaman dengan tanaman, atau kita melakukan gerakan-gerakan memberi makanan bergizi buat anak-anak bayi. Itu salah satu kegiatan bagaimana kita merepresentasikan aksi nyata kita. Nah, gerakan solidaritas sosial mana yang dapat
keseluruhan dari pertemuan 1 sampai dengan keempat, tema besar tahun ini adalah Allah sumber kasih dan keselamatan dengan pertemuan 2 nabi, yaitu Nabi Yunus dan Nabi Yona, dengan visi misi mereka yang sama bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan kasih setia. Jadi 4 tema ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menemukan satu rangkaian benang merah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Pertemuan 1 dan pertemuan 2 itu memberi kita gambaran bagaimana gerakan ke dalam seperti apa yang dinyatakan oleh Nabi Yunus, yaitu bagaimana cara mewakilkan Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan yang dimulai dari diri kita sendiri. Nah, pertemuan pertama kan tentang evangelisasi diri ya. Nah, kita diingatkan kembali bagaimana kita mulai dari diri kita sendiri dengan pengobatan pribadi kita terlebih dahulu. Itulah yang dilakukan oleh Yunus. Nah, di pertemuan 1 dan 2, yang di pertemuan ketiga keempat, kita diajak dengan berangkat keluar. Jadi selain dari dalam diri kita sendiri, kita diajak untuk keluar dengan kisah Nabi Yona, yaitu kita merasakan Allah sebagai sumber kasih dan keselamatan kita yang penunjukan iman, kebatan, dan kita percaya Allah selalu memerintah dengan sesuatu itu dengan menyerukan nama Tuhan. Kita bisa mengandalkan Roh Kudus untuk melakukan semua kegiatan kita kepada kasihan kita dengan sesama. Nah, itu pertemuan keempat yang berbicara tentang Allah yang menyenangkan. Terima kasih. Bapak Ibu juga untuk pertemuan keempat tidak terlalu banyak, cuma memang kita perlu mengenal latar belakang dengan ajaran sosial gereja yang kita bawa berkaitan dengan beribadah kita di dalam ini yang ada tentang dengan sehingga umat bisa memahami apa maksud dari pertemuan 1 sampai pertemuan 4. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Lydia. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan beberapa tema yang 4 tema dalam tiap-tiap pertemuan. Nah, Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya sekitar ya 1-2 orang boleh dirikan karena sudah siang. Silakan yang mau bertanya, tapi dengan yang dengan tema yang kita bicarakan tidak mau bertanya. Silakan tidak ada yang mau bertanya. Mau bertanya untuk yang pertemuan berapa, pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Silakan yang mau bertanya sebelum ditutup dengan doa. Paham dong? Apakah Bapak Ibu sudah paham? Baiklah, kalau begitu kita tinggal menunggu pertemuan-pertemuan di bulan-bulan ini. Bapak Ibu pasti akan menyampaikan dengan baik karena sudah paham ya. Dan karena waktu juga sudah siang, kami semua mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu pembicara dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktu untuk sampai siang-siang bersama-sama di sini untuk mendengarkan pembekalan untuk bulan Dekat Suci. Nah, sudah selesai, maka kita tutup dengan doa penutup. Silakan Bu Lydia. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan perhatiannya untuk sosialisasi GKM ini. Kami mengharapkan dan bisa mengharapkan bahwa apa yang kami presentasikan hari ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dalam mewakilkan kabar duka kita bersama umat Indonesia. Tuhan memberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah siap, kita tutup dengan doa.
Ya Bapa yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua yang hadir di sini dari pagi hingga siang hari. Terima kasih ya Bapa untuk setiap pengajaran yang Kau berikan kepada kami melalui firman-Mu, melalui kitab Amsal dan kitab Mazmur, sehingga kami dapat memahami, mengenal Engkau lebih dalam, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, menjadi pelayan yang setia, yang penuh dengan kerendahan hati. Ya Bapa, jauhkanlah kami dari lindungan kami, dan jauhkanlah kami dari segala kesombongan, dari segala rasa keegoisan kami, dan jauhkanlah kami dari malapetaka dan dari malapetaka dan dari segala yang jahat, dengan ruang lingkup-Mu yang dengan kasih, dan ruang lingkup-Mu dengan kasih yang penuh dengan pertobatan, kasih yang menyelamatkan, dan kasih yang mempertahankan kami, sehingga kami semua dapat menjadi gambaran cinta dari diri-Mu sendiri. Ya Bapa, doa ini kami sampaikan melalui perantara Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan